Baik, di sini saya akan tutorial analisis data regresi menggunakan alat bantu analisis yaitu SPSS. Hmm, yes. Baik, di sini saya akan tutorial analisis data regresi yang menggunakan alat bantu analisis yaitu SPSS. Untuk analisis regresi linear yang kita ambil yaitu ada dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Untuk yang pertama yaitu analisis regresi linear sederhana. Untuk contoh data yang saya ambil yaitu disiplin kerja dan kinerja yang saya dapatkan dari Google. Nah, untuk tahap pertama kita masuk ke Excel, lalu kita masukkan data yang kita ambil dari Google yaitu disiplin kerja dan kinerja kepada Excel. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita copy datanya, lalu kita pindahkan ke SPSS. Setelah dipindahkan, selanjutnya itu kita masuk ke variable view. Nah, untuk name-nya kita ganti menjadi X dan Y. Lalu untuk labelnya di sini kita masukkan disiplin kerja dan bawahnya yaitu kinerja. Selanjutnya yaitu kita masuk ke analis, lalu masuk ke regression dan masuk ke linear. Nah, kalau sudah masuk, selanjutnya kita masukkan data X ke independen dan data Y itu ke dependen. Lalu klik OK. Nah, keluarlah hasil dari data yang kita masukkan yaitu ini. Nah, dari hasil data yang telah dianalisis terdapat hasil output koefisien. Nah, dari output koefisien ini kita bisa menentukan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini yaitu Y sama dengan A atau alfa ditambah Bx, di mana alfa itu merupakan konstanta dari uns standardizer koefisien dan kemudian Bx merupakan koefisien regresi seperti itu. Nah, di sini yang berperan sebagai alfa yaitu 15,07 dan kemudian yang berperan sebagai Bx yaitu 0,922. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan persamaan regresi linear sederhana ini dengan mengganti nilai alfa dengan 15,079 dan B dengan 0,922. Jadi, persamaan regresi linear sederhana ini adalah Y sama dengan 15,079 plus 0,922 X1. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada analisis regresi linear berganda. Baik, untuk selanjutnya itu ada analisis regresi linear berganda. Untuk konsep dasarnya itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat yaitu Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau mandiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Y. Perumusan hipotesis yaitu H1 sama dengan terhadap pengaruh X1 terhadap Y. H2 yaitu terdapat pengaruh X2 terhadap Y. H3 yaitu terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Dan seterusnya. Tingkat kepercayaannya itu 95%, A sama dengan 0,05.
Dasar pengambilan keputusan uji T yaitu apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau nilai T-nya hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. T tabel yaitu T dalam kurung A garis miring 2 yaitu N dikurangin K dikurangin 1. A sama dengan 0,05 sehingga 0,05 garis miring 2 atau dibagi 2 sama dengan 0,025. N sama dengan jumlah responden, K sama dengan jumlah variabel independen. Selanjutnya itu ada T dalam kurung 0,025 dibagi 30 dikurangi 2 dikurangi 1. Selanjutnya yaitu ada T dalam kurung 0,025 dibagi 27. Selanjutnya itu ada 2,051. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan data di Excel. Langsung saja kita salin datanya. Sebentar, langsung aja kita salin. Kita balik lagi ke aplikasi SPSS nya, kita ke tempel di data view. Nah, langsung ke variable view, kita ganti ininya dengan X1, X2, dan yang terakhir variabel Y. Nah, untuk itu langsung ke analisis dan regression, langsung ke linear. Langsung aja buat X1 sama X2 kita masuk di independen. Dan untuk Y kita masuk ke dependen. Langsung aja kita klik OK. Nah, di sini langsung keluar hasil output dari analisis aplikasi SPSS. Mempersingkat waktu, dari outputnya udah saya pindahkan ke Word untuk penjelasan lebih lanjutnya. Langsung saja koefisiennya melakukan pengujian dengan uji T. Pengaruh X1 terhadap Y diketahui nilai signifikannya 0,571, yaitu saya mengambil dari sini, lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,131 kurang dari 2,0,51, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Untuk 2,051 yaitu terdapat dari sini. Dan selanjutnya untuk yang kedua, pengaruh X terhadap Y diketahui nilai signifikannya 0,02 kurang dari 0,5 dan nilai T hitung 3,411 lebih dari 2,051, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y. Dan untuk selanjutnya ANOVA memakai uji F. Pengaruh X1 dan X2 terdapat Y diketahui nilai signifikannya 0,08 lebih kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 5,898 yang diambil dari sini lebih dari 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y dan 3,34 untuk ada di sini uji F. Nah, untuk selanjutnya model Sanmari-nya kita ngambilnya dari R2. Diketahui nilai R2 0,321 atau senilai 32,1%, yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 32,1%.